Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Azizah, NPM 19320024, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, program Pendidikan Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Ilmu Sosial Budaya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Banyak orang di luar sana yang bilang bahwa penyebab kemiskinan itu ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu penyebab dari kemiskinan. Sebenarnya itu salah, guys. Di sini saya akan meluruskannya. Sebelum lebih membahas lebih lanjut, kita mengenal dulu pengertiannya atau definisinya. Definisi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan science, merupakan pengetahuan yang tersusun dengan sistematis, menggunakan kekuatan pemikiran yang mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Yang kedua, definisi dari teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup setiap umat manusia. Dan yang ketiga, itu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang paling rendah, itu menurut Suparlan tahun 1981. Apa sih hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan? Oke, dilihat dari prinsipnya, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang mutlak dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Keduanya menjadi hal yang argen atau hal yang mendesak untuk dimiliki oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan sebagai sebab penentu seseorang berada dalam taraf kemiskinan. Sebagai contoh kasusnya nih, kita dapat perhatikan faktor kondisi ekonomi para guru atau dosen. Guru atau dosen yang notabene adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, sampai saat ini masih banyak dari mereka yang keadaan ekonominya berada di bawah rata-rata. Fokus dari seorang dosen sebagai contoh, di mana secara keilmuan dan pengetahuan mereka sudah tercitra sebagai gudangnya. Di sini, jika boleh jujur, tidak sedikit dosen yang berada dalam kemiskinan. Hal ini karena mereka itu konsisten dengan pekerjaan mereka, yaitu dalam rangka mengemban dan menjalankan amanah Tridharma perguruan tinggi. Persoalan kemudian jika terdapat dosen kaya, itu mengarah pada fakta lain di luar tugas mereka sebagai pengabdi Tridharma perguruan tinggi. Fakta ini misalnya terkait dengan keluarga keturunannya orang kaya, yang punya warisan sawah, toko, atau bahkan yang lain. Dengan demikian, orang yang berilmu pengetahuan dan berkeahlian dalam suatu bidang teknologi tertentu tidak lantas dapat dipastikan bahwa tergolong miskin atau tidak berada dalam kemiskinan. Nah, kemiskinan sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ahmadi tahun 2009 merupakan salah satu masalah yang dimiliki oleh manusia yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Itu berarti kemiskinan itu lebih tua dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kemiskinan itu ada sebelum teknologi dan ilmu pengetahuan itu ada. Sehingga hal absurd atau hal yang gak mungkin jika dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penyebab lahirnya kemiskinan. Kemiskinan itu semata keadaan di mana seseorang mengalami dengan tanpa kehendak atau persetujuannya. John Stuart Mill pada tahun 1984 menyatakan bahwa berada dalam kemiskinan itu tidak lebih sebatas kecelakaan sejarah. Tidak seorang pun menyetujui atau berkemauan secara sukarela. Selain faktor kecelakaan sejarah, faktor terpenting kemiskinan adalah masalah sistem ekonomi
yang digerakkan oleh orang-orang yang lebih mengedepankan kepentingan sendiri. Sistem kapitalis maupun sosialis sama-sama tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bermodal untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana mestinya. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah fungsi asal ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pelayanan bagi manusia dalam rangka mempermudah permasalahan kemanusiaan itu sendiri. Dan ini tidak berarti bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi lantas dengan serta-merta orang dapat kaya, atau sebaliknya, tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi seseorang berada dalam kemiskinan. Sebagaimana pelayan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi bertugas mengemban amanah untuk dapat menyelesaikan atau minimal memperkecil masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan berbagai kemudahan. Fakta yang terjadi adalah tugas ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini belum memberikan hal yang maksimal. Itu yang mengakibatkan banyak orang yang bilang penyebab dari kemiskinan itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa jadi penolong untuk meminimalisir kemiskinan di suatu negara. Cuman di Indonesia sendiri ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih belum memberikan hasil yang maksimal. Jadi masih banyak kemiskinan yang terdapat di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.